Apa itu evaluasi kurikulum? Evaluasi kurikulum adalah suatu proses mempertimbangkan dalam memberikan penilaian terhadap sukses atau gagalnya kurikulum yang digunakan. Atau, evaluasi kurikulum adalah suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis, interpretasi informasi atau data untuk menentukan sejauh mana tingkat efisiensi, efektivitas, dan dampak suatu program pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Lalu, bagaimana dengan tujuan evaluasi kurikulum secara umum? Adapun tujuan evaluasi kurikulum secara umum yaitu 1. Menentukan efektivitas suatu kurikulum atau program pembelajaran. 2. Menentukan keunggulan dan kelemahan kurikulum atau program pembelajaran. 3. Menentukan tingkat keberhasilan pencapaian hasil belajar peserta didik. Keempat, menentukan masukan untuk memperbaiki program. Kelima, mendeskripsikan kondisi pelaksanaan kurikulum. Dan yang keenam, menetapkan keterkaitan antar komponen kurikulum. Adapun tujuan evaluasi kurikulum menurut Ibrahim di tahun 2006 yaitu 1. Perbaikan program. Dalam perbaikan program, peranan evaluasi lebih bersifat konstruktif. Artinya, evaluasi lebih kepada kebutuhan yang datang dari dalam sistem itu sendiri, karena evaluasi itu dipandang sebagai faktor yang memungkinkan dicapainya hasil pengembangan yang optimal dari sistem yang bersangkutan. Kedua, pertanggungjawaban kepada berbagai pihak. Setelah pengembangan kurikulum dilakukan, perlu adanya semacam pertanggungjawaban dari pihak pengembang kurikulum kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut ialah pihak yang mensponsori kegiatan pengembangan kurikulum maupun pihak yang akan menjadi konsumen dari kurikulum yang telah dikembangkan, seperti mencakup pemerintah, masyarakat, orang tua, pelaksana pendidikan, dan pihak-pihak lainnya yang ikut mensponsori kegiatan pengembangan kurikulum yang bersangkutan. Ketiga, penentuan tindak lanjut hasil pengembangan. Tindak lanjut hasil pengembangan kurikulum dapat berbentuk jawaban atas dua kemungkinan pertanyaan. Pertama, apakah kurikulum baru tersebut akan atau tidak akan disebarluaskan ke dalam sistem yang ada? Kedua, dalam kondisi yang bagaimana dan dengan cara yang bagaimana pula kurikulum baru tersebut akan disebarluaskan ke dalam sistem yang ada? Dan selanjutnya ada fungsi-fungsi evaluasi kurikulum. Yang pertama yaitu fungsi formatif. Formatif adalah fungsi evaluasi untuk memberikan informasi dan pertimbangan sebagai upaya untuk memperbaiki suatu kurikulum. Yang kedua yaitu ada fungsi sumatif. Sumatif adalah fungsi evaluasi untuk memberikan pertimbangan terhadap hasil pengembangan kurikulum. Yang ketiga ada fungsi diagnostik, untuk memperoleh informasi atau masukan dalam rangka perbaikan kurikulum. Yang keempat yaitu fungsi penempatan. Evaluasi kurikulum ditujukan untuk melihat hasil pembelajaran, di mana peserta didik yang mengikuti program kurikulum dalam bentuk pembelajaran akan dipetakan dalam kelompok tinggi, sedang, dan rendah. Selanjutnya ada prinsip-prinsip evaluasi kurikulum menurut Olivia. Yang pertama itu ada ruang lingkup, yang kedua relevansi, yang ketiga proses transfer pengetahuan atau transfer ability, yang keempat yaitu keseimbangan atau balance, yang kelima artikulasi atau articulation, yang keenam integrasi atau integration, yang ketujuh berkelanjutan atau continuity, yang kedelapan ada urutan. Selanjutnya adalah model evaluasi kurikulum. Yang pertama, measurement merupakan kegiatan pengukuran perilaku siswa untuk mengungkapkan perbedaan individu atau kelompok. Objeknya adalah hasil belajar siswa terutama aspek kognitif. Fungsinya adalah seleksi, bimbingan, serta perbandingan efektivitas program. Caranya dengan membandingkan kedudukan siswa dalam kelompok, membandingkan hasil belajar antar kelompok,
kuantitatif dengan tes tertulis, terutama tes objektif, yang terus dikembangkan untuk menghasilkan alat evaluasi yang valid. Yang kedua adalah congruence. Yang ketiga ada illumination, merupakan studi pelaksanaan program, pengaruh lingkungan, pengaruh program terhadap hasil belajar. Yang keempat adalah educational system evaluation, merupakan model yang membandingkan performance dan kriteria untuk setiap komponen program. Selanjutnya, ruang lingkup evaluasi kurikulum. Yang pertama, evaluasi tujuan dan kompetensi yang diharapkan dicapai oleh setiap anak yang sesuai dengan visi dan misi lembaga. Kedua, evaluasi terhadap pengalaman belajar yang direncanakan. Yang ketiga, evaluasi terhadap strategi belajar mengajar. Yang keempat, evaluasi terhadap program penilaian. Kelima, evaluasi terhadap implementasi kurikulum. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai peranan evaluasi kurikulum. 1. Evaluasi sebagai moral judgment. 2. Evaluasi dan penentuan keputusan. 3. Evaluasi dan konsensus nilai. Materi selanjutnya yaitu materi terakhir mengenai saran penggunaan model evaluasi. 1. Untuk keperluan seleksi dan klasifikasi siswa, serta membandingkan efektivitas kurikulum yang baru dengan kurikulum yang ada, model measurement tepat untuk digunakan. 2. Untuk mengkaji efektivitas pembelajaran yang telah dilakukan dan menetapkan tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan-tujuan pembelajaran, model conclusion tergolong baik untuk digunakan. 3. Bila kita ingin memperoleh gambaran yang lebih mendalam tentang proses pelaksanaan kurikulum, beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, model illumination akan sangat membantu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.